Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bursa transfer resmi ditutup pada tanggal 5 Oktober kemarin, tetapi bursa transfer domestik akan dibuka hingga akhir pekan ini. Dan berikut ini adalah informasi bola terbaru yang telah dirangkum oleh tim Tahu Bola. Tampil buruk Harry Maguire tak pantas jadi kapten MU. Legenda Manchester United yakni Gary Neville mengecam penampilan buruk sang kapten MU saat ini yakni Harry Maguire. Harry Maguire sudah mendapatkan kartu kuning menit 5 atas tackle-nya pada Yusuf Poulsen, sebelum mengulangi kesalahan dengan tindakan gegabahnya pada Kasper Dolberg usai melakukan pelanggaran yang buruk yang membuatnya mendapatkan kartu kuning kedua. Manchester United memecahkan rekor dunia untuk seorang bek ketika menghabiskan uang lebih dari 1,5 triliun rupiah untuk mendatangkan Harry Maguire pada musim panas 2019 lalu. Tetapi bek tengah itu menjalani awal yang buruk di musim ini dan banyak kritik setelah kekalahan 6-1 dari Tottenham sebelum jeda internasional. Sayangnya di jeda internasional bukannya mengembalikan kepercayaan diri, tapi justru semakin buruk usai dia diusir keluar lapangan saat Inggris kalah dari Denmark. Pekan-pekan yang buruk bagi Harry Maguire di tingkat klub tak hanya membuat geram ex-kapten Manchester United itu, tetapi juga fans Setan Merah bersatu meminta agar bek Inggris tersebut menyerahkan ban kaptennya kepada Bruno Fernandes. Liverpool disarankan guide ex-kiper AS Monaco. Liverpool disarankan menggait ex-kiper AS Monaco yakni Delinette Subasic untuk menambal krisis penjaga gawang yang mereka alami. Liverpool kehilangan kiper Alisson Becker yang harus menepi panjang karena cedera bahu. Kehilangan Alisson membuat Liverpool mempercayakan penjaga gawang kepada Adrian. Namun Adrian justru dikritik karena tampil di bawah performanya, terutama saat Liverpool terpaksa menanggung malu dibantai 2-7 oleh Aston Villa dalam pertandingan Liga Inggris beberapa waktu lalu. Situasi tersebut membuat Liverpool dikabarkan ingin mendatangkan kiper baru sebelum jendela transfer lokal ditutup pada tanggal 16 Oktober mendatang. Nama yang santer disebutkan didatangkan oleh Liverpool adalah penjaga gawang milik Stoke City yakni Jack Butland. Akan tetapi menurut kiper mantan nomor 1 timnas Inggris yakni Paul Robinson, Butland bukan sosok yang tepat untuk mengatasi krisis penjaga gawang Liverpool. Menurut Robinson, Delinette Subasic merupakan opsi yang lebih baik untuk Liverpool saat ini. Subasic sendiri saat ini berstatus sebagai bebas transfer setelah ia meninggalkan Monaco pada akhir musim 2019-2020. Subasic menghabiskan 8 tahun bersama AS Monaco dan telah mencatatkan 292 penampilan di berbagai ajang. Subasic juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan Monaco memenangi Liga Prancis musim 2016-2017. Pada musim yang sama, dia dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik di Liga Prancis setelah mencatatkan 17 clean sheet dari 36 pertandingan. Dilepas Liverpool, Nathaniel Clyne resmi kembali ke Crystal Palace. Nathaniel Clyne dipastikan bergabung dengan Crystal Palace setelah kontraknya habis dengan Liverpool pada akhir musim lalu. Bek asal Inggris itu kembali ke klub pertamanya yang mengorbitkannya sebagai pesepak bola profesional. Petinggi Crystal Palace yakni Steve Parish menyambut baik kembalinya Clyne ke Crystal Palace. Dia menilai Clyne merupakan sosok dengan karakter yang kuat yang dibutuhkan klubnya. Parish juga berharap pengalaman Clyne akan sangat berharga bagi Crystal Palace. Nathaniel Clyne merupakan produk asli dari Crystal Palace, menembus tim senior klub asal London tersebut pada tahun 2008 silam. Clyne sempat bertahan selama 4 musim sebelum akhirnya pindah ke Southampton pada tahun 2012. Bagi manajer Crystal Palace yakni Roy Hodgson, Nathaniel Clyne bukanlah sosok yang baru. Hodgson pernah menggunakan jasa Clyne saat masih menangani timnas Inggris. Clyne pernah bermain sebanyak 14 kali bersama skuad 3 Singa saat masih ditangani oleh Roy Hodgson. Luka Jovic prioritas utama untuk dijual oleh Real Madrid. Borja Mayoral mengungkapkan bahwa Zinedine Zidane sejatinya ingin melepas Luka Jovic daripada dirinya di bursa transfer musim panas kemarin. Penyerang asal Serbia itu didatangkan oleh raksasa Spanyol dari Eintracht Frankfurt dengan menghabiskan biaya sebesar 1 triliun rupiah pada musim lalu. Dia diharapkan bisa menambah daya gedor lini depan klub asal ibu kota Spanyol tersebut. Namun Luka Jovic yang dibeli dengan harga selangit belum mampu membuktikan kualitasnya. Tak ayal Zinedine Zidane mau melepasnya pada saat dibukanya bursa transfer mendatang.
Di sisi lain, Borja Mayoral sebelumnya menghabiskan 2 musim bersama Levante dengan status pinjaman, di mana dia mencetakkan 14 gol dalam 69 pertandingan di semua kompetisi. Dia pun kembali ke Real Madrid di awal musim ini dan sudah bermain untuk Real Madrid dalam 2 laga sebagai pemain pengganti. Bayern Munchen berencana bajak Lautaro Martinez dari Inter Milan. Bayern Munchen dilaporkan telah memicu minat untuk merekrut striker Inter Milan yakni Lautaro Martinez. Menurut laporan dari media Spanyol, pemegang gelar Liga Champions 2020 tersebut ingin mendatangkan striker baru untuk berduet dengan Robert Lewandowski. De Rotten dilaporkan siap menawar 90 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan asal Argentina tersebut. Namun upaya Munchen tidak akan mudah. Pemain 23 tahun tersebut merupakan pilihan utama di lini depan Nerazzurri dan Inter tidak akan melepasnya dengan harga yang murah. Selain Munchen, Manchester City pun memiliki minat yang sama. Manajer Pep Guardiola sangat kagum dengan kemampuan Lautaro dan menganggapnya sebagai pewaris ideal untuk Sergio Aguero yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Usai Cristiano Ronaldo, Juventus umumkan Weston McKennie positif COVID-19. Juventus kembali mendapatkan pukulan jelang laga lanjutan Liga Italia pada akhir pekan ini saat mereka dijadwalkan akan tandang ke markas Crotone pada akhir pekan ini. Juara Italia itu baru saja mengumumkan bahwa gelandang anyar mereka asal Amerika Serikat yakni Weston McKennie positif terpapar COVID-19 dan menjadi kasus kedua Juventus dalam 2 hari terakhir usai sebelumnya Cristiano Ronaldo yang juga mengalami positif COVID-19. Kasus positif corona ini menjadi pukulan keras bagi Juventus, khususnya karena mereka akan memiliki laga krusial melawan Dinamo Kiev dan terutama Barcelona dalam laga penyisian grup Liga Champions di bulan ini. Timnas Portugal temukan pengganti Cristiano Ronaldo. Pemain Liverpool yakni Diogo Jota mendapatkan kepercayaan untuk menggantikan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal. Seperti yang diketahui, Ronaldo harus dipulangkan lebih cepat lantaran terjangkit COVID-19. Alhasil, ia tidak bisa tampil saat Portugal menghadapi Swedia di laga lanjutan UEFA Nations League. Dalam 2 pertandingan selanjutnya, Diogo Jota selalu memulai pertandingan dari bangku cadangan jika Ronaldo ada. Fernando Santos pun memberikan tempat di starting 11 kepadanya. Diogo Jota membayar kepercayaan tersebut dengan sangat gemilang. Jota mencetak 2 gol dan membuatnya Portugal bisa meraih kemenangan dengan skor telak 3-0 dalam laga yang digelar di Estadio José Alvalade tersebut. Diogo Jota pun digadang-gadang akan menjadi suksesor Cristiano Ronaldo saat dia pensiun usai Piala Dunia 2022 mendatang. Zinedine Zidane perkenalkan Tsubasa baru milik Madrid di sesi latihan. Dikarenakan ada banyak pemain Real Madrid yang sedang bertugas membela timnas, maka Zidane pun berinisiatif untuk memanggil sejumlah pemain muda untuk berlatih bersama skuad senior. Menariknya, ada satu pemain Asia yang berasal dari Jepang, yang bernama Takuhiro Nakai atau yang lebih akrab disapa dengan nama Pipi. Pipi mendapatkan kesempatan emas dipanggil langsung oleh Zinedine Zidane, karena dikabarkan bahwa sang pelatih asal Prancis itu cukup tertarik dengan gelandang berusia 16 tahun tersebut. Selama tampil di Juvenil A, Pipi piawai dalam mengolah dan mengalirkan bola ke lini serang, yang membuat namanya disebut-sebut sebagai pemuda berbakat jebolan Akademi Real Madrid. Saking hebatnya, Pipi pun disebut-sebut sebagai Tsubasa baru di Real Madrid. Dikatakan baru karena beberapa musim yang lalu Madrid sudah memperkenalkan pemain asal Jepang lain yakni Takefusa Kubo yang saat ini sedang dipinjamkan ke Villarreal. Pipi sendiri sudah masuk ke dalam skuad Akademi Real Madrid semenjak usianya masih berusia 10 tahun. Pemain asal Jepang tersebut dipercaya masuk ke skuad Madrid U17 pada tahun 2018 lalu dan kini pun Takuhiro Nakai berada di tim Real Madrid U18. Dipandang fenomenal, Thiago Alcantara bisa menjadi transfer terbaik Liverpool musim ini. Jose Enrique menyebutkan Thiago Alcantara sebagai pemain fenomenal dan menilai pesulap baru Liverpool itu akan menjadi transfer terbaik The Reds musim panas ini. Liverpool memboyong Thiago dari Bayern Munchen seharga 20 juta pound sterling pada 18 September lalu dengan kontraknya berdurasi 4 tahun. Mantan playmaker Barcelona ini telah mengoleksi 24 trofi bergengsi selama karirnya, termasuk 2 gelar Liga Champions yang salah satunya diraih Bayern Munchen pada tahun 2019-2020 lalu.
Juventus resmi dihadiahi kemenangan WO 3-0 atas Napoli. Serie A telah mengumumkan bahwa Juventus dihadiahi kemenangan WO 3-0 atas Napoli setelah tim tamu batal pergi ke Turin untuk menjalani pertandingan yang dijadwalkan pada tanggal 5 Oktober kemarin. Sebagai tambahan, Napoli dihukum dengan sanksi pengurangan 1 poin karena gagal hadir di pertandingan yang digelar di Allianz Stadium tersebut. Napoli sendiri dilarang bepergian oleh otoritas kesehatan lokal setelah 2 pemainnya, yakni Zielinski dan Elif Elmas dinyatakan positif COVID-19 beserta sejumlah anggota staf klub Napoli lainnya. Tim arahan Gennaro Gattuso itu sejatinya berharap bahwa pertandingan tersebut dijadwalkan ulang. Tetapi hakim Serie A memutuskan bahwa force majeure atau istilah hukum untuk kejadian luar biasa atau kejadian di luar kendali pihak manapun tidak terpenuhi dalam kasus ini. Juventus dihadiahi 3 poin atas kejadian tersebut dan Napoli dihukum dengan pengurangan 1 poin di tabel klasemen. Dengan hasil ini Juventus naik ke urutan 4 di tabel klasemen sementara, sedangkan Napoli harus turun ke posisi 8 klasemen sementara. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.